Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin dan hadirat, juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai tentang perjalanan hidup sesudah apa? Sesudah mati. Setelah hidup sesudah mati masih ada apa? Hidup. Setelah hidup mati, setelah mati hidup. Setelah hidup ada mati lagi? Tidak ada? Setelah hidup sesudah mati tidak ada mati lagi? Tidak ada. Ya, tidak ada mati lagi. Yang ada adalah imma mendapatkan kenikmatan yang abadi atau mendapatkan siksa yang abadi pula. Na'udzubillahi min dzalik. Pada pengajian yang telah lalu kita membahas beberapa kejadian pada alam akhirat. Di antaranya adalah syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat dari beliau atas izin Allah untuk dimulainya apa? Hisab. Dimulainya penghitungan apa? Amalan. Setelah itu amalan dihitung oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah amalan dihitung, kitab-kitab yang dicatat oleh para malaikat dibagikan kepada kita semua. Ini yang disebutkan dengan pembagian kitab catatan amal. Setelah itu ada sebuah kejadian yang biasa diistilahkan dengan qisas.
dengan apa? Qisas. Yang ini akan kita bahas pada hari ini. Qisas, ada 3 poin penting atau 3 kejadian besar. Yang pertama qisas, yang kedua mizan. Apa mizan? Timbangan. Ya, setelah qisas kita akan membahas tentang mizan atau timbangan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang telaga. Ini 3 pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa? Qisas. Yang kedua apa? Mizan. Yang ketiga apa? Telaga. Apa itu qisas? Apa qisas? Penggal leher? Iya. Itu yang sedang diributkan ketika ada kejadian dipenggalnya salah seorang TKW. Qisas. Qisas itu apa? Apa ada pemenggalan leher pada hari kiamat nanti? Apa yang dimaksud dengan qisas di sini? Qisas adalah pembalasan yang setimpal. Qisas adalah pembalasan yang apa? Setimpal. Dan nanti kita akan bahas pembalasan setimpal terhadap amalan yang mana yang dimaksud dengan qisas di sini. Pertama, kita perlu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat mulia yang bernama sifat adil. Sifat apa? Adil. Jadi Allah itu maha apa? Maha adil. Kebalikannya adil apa? Ya tidak adil, gampang banget. Kebalikannya adil tidak adil. Kebalikannya jujur tidak jujur gitu. Mudah sekali. Kebalikannya adil apa? Apa? Zalim. Bagus. Kebalikannya adil adalah apa? Zalim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil, maka Allah Jalla wa Ala mengharamkan apa? Perbuatan zalim. Allah mengharamkan perbuatan apa? Zalim. Siapa yang diharamkan? Siapa yang tidak boleh berbuat zalim sama Allah? Siapa? Siapa? Manusia. Manusia saja? Makhluk hidup. Jin. Makhluk hidup, tumbuhan. Tumbuhan bisa berbuat zalim? Taib, sekarang manusia dan jin. Selain itu tidak ada yang dilarang untuk berbuat zalim lagi? Siapa? Hewan. Apakah hewan mukallaf sampai tidak boleh berbuat zalim? Selain itu, siapa lagi yang tidak boleh berbuat zalim? Yang diharamkan oleh Allah untuk berbuat zalim? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, kata Allah Jalla wa Ala, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya perbuatan zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan perbuatan apa? Zalim. Walaupun mungkin nampaknya ketika kita dikenakan sebuah cobaan yang sangat berat, ada sebagian orang yang imannya lemah, kemudian dia menyangka Allah ini tidak adil. Masa saya sudah miskin seperti ini, orang tua saya rajin ibadah, rajin sholat, satu-satunya tulang punggung keluarga, kok dicabut nyawanya? Itu orang tidak pernah sholat, kemudian sugih, malah masa orang tua saya yang rajin ibadah, yang miskin, malah dia yang dimatikan terlebih dahulu. Ini hati-hati.
Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri. Kata Allah, haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharram. Perbuatan zalim kalian wahai para hambaku, fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jadi yang diharamkan untuk berbuat zalim bukan hanya apa? Bukan hanya manusia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan atas dirinya untuk melakukan perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim buntutnya apa? Panjang. Bukan hanya di dunia, tapi juga di apa? Di akhirat. Mungkin seseorang bisa selamat jika dia berbuat zalim karena kekuasaan. Mungkin dia bisa menyerobot tanah milik ribuan manusia dengan kekuasaan yang dia miliki, dan dia tidak terjerat hukum di dunia. Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya harta, karena dia punya orang-orang penting, tapi itu hanya di dunia. Adapun nanti di pengadilan itu tidak akan selamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ittaqudz zulma. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumat. Perbuatan zalim berlipat-lipat pada hari kiamat. Jadi orang yang melakukan perbuatan zalim di dunia, dia akan mendapatkan kegelapan bukan hanya satu, tapi zulumat. Gelap yang berlipat-lipat. Apa bentuk kegelapan itu? Kita akan jelaskan sekarang. Pada hari kiamat nanti, satu-satunya kekayaan seorang hamba adalah apa? Amal soleh dia. Satu-satunya apa? Kekayaan seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Amal solehnya. Dan itu adalah modal dia yang paling berharga. Dia punya amal saleh, pahalanya dia dapatkan, dan inilah modal dia untuk mengarungi alam akhirat. Bagaimana seandainya modal dia satu-satunya hilang? Bagaimana seandainya modal? Bingung, pusing, tujuh keliling. Dia mau cari modal lagi, bisa enggak? Enggak bisa. Dan modal kumpulkan dengan jerih payahnya di dunia, pada hari kiamat nanti bisa lenyap. Manakala dia di dunianya suka melakukan perbuatan zalim. Contohnya apa perbuatan zalim? Menyakiti orang. Menyakiti orang dengan apa? Dengan ghibah? Dengan pukulan? Dengan pukulan. Antum apa tukang pukul antum? Antum tukang pukul? Bukan. Tapi kadang-kadang ada di antara antum yang bukan tukang pukul, suka mukul. Siapa? Anak antum yang tidak berhak untuk dipukul, kemudian antum apa? Pukul. Siapa lagi? Murid antum. Antum guru SD, muridnya nakal, seharusnya dihukum dengan 10 pukulan, dihukum berapa pukulan? 20 pukulan. Loh, itu perbuatan zalim bukan itu? Loh, jangan merasa mentang-mentang jadi guru ya, kemudian sembarangan memukul, tidak. Ada ukurannya, ya.
Kesalahan bagaimana yang berhak untuk dipukul dan pukulannya berapa? Itu ada pertimbangannya. Masa kesalahan orang yang nyikut temannya dihukum sama dengan kesalahan orang yang apa? Dengan kesalahan orang yang misalnya sampai minum minuman keras di luar sekolahan. Berbeda. Jadi seandainya melebihi kadar, maka itu akan termasuk perbuatan zalim. Memukul orang lain. Kemudian menyakiti dan menjatuhkan harga diri orang lain dengan cara memfitnah orang lain. Dan ini amat disayangkan. Terkadang sangat mudah di lisan sebagian orang untuk menuduh orang lain yang enggak-enggak. Menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang belum jelas. Buktinya tidak ada. Masuk perbuatan zalim yang akan dipertanggungjawab tersebut. Bagaimana? Tanggung jawabannya adalah dengan dibagi-bagikan amal saleh yang kita kerjakan. Modal utama kita itu terpaksa harus dicabut. Terpaksa harus ada orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia. Jadi kalau misalnya jadi guru selama berapa tahun? Selama 30 tahun. Berapa murid yang sudah dizalimi? Berapa? Alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah mukul, cuman saya jewer aja Ustaz. Kalau jewernya sampai telinganya apa? Hampir putus ya sama saja. Jadi sekian orang mereka akan menuntut untuk dibagi amal soleh yang kita miliki. Ya seandainya fitnahnya itu bukan hanya sejauh tetangga-tetangganya. Yang namanya ghibah. Ghibah itu kan ngerasani atau menggunjing. Itu kadang-kadang lisan seseorang itu panjangnya cuma sampai semeter. Yang kena ghibah itu adalah siapa? Tetangganya di depannya. Itu lisannya cuma apa? Semeter. Ada orang lisannya sampai 15 kilo. Jadi yang ghibaih di Purbalingga, yang dighibaih di mana? Di Purwokerto. Ada orang yang lisannya ribuan kilometer. Gimana itu? Orang yang ghibah di sini, yang dighibah di mana? Di Irian misalnya. Ini lisannya panjang sekali. Dan ditambah disebarkan di internet. Di internet berarti sampai kemana? Sampai ke seluruh dunia. Jadi lisannya itu sepanjang dunia. Nah, orang kalau ini tidak masalah. Apalagi kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengingatkan umat dari kekeliruan atau dari penyimpangan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Tapi terkadang ada orang yang masih, kalau boleh dikatakan abu-abu, belum jelas apakah ini haram atau halal, bid'ah atau sunnah, dan juga belum jelas apakah orang tersebut melakukannya, tapi beritanya sudah sampai ke luar negeri. Orang-orang yang menzalimi orang lain, maka mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada hari kiamat nanti. Bagaimana? Semakin banyak orang yang dizalimi, maka akan semakin banyak orang yang meminta modal utama kita di alam akhirat nanti. Terus, kalau misalnya orang ini yang tukang zalim ini amalannya sedikit. Amalannya apa? Sedikit. Kalau amalannya sedikit dicabut berarti apa? Habis. Atau misalnya amalannya tidak ada. Dia juga ibadahnya pas-pasan atau bahkan mungkin bukan orang Islam tapi suka menzalimi orang lain. Hitler misalnya. Siapa?
Hitler. Bukan orang Islam bukan? Bukan. Yang dizalimi banyak enggak? Wah, banyak banget. Nah, itu kira-kira dia mau bagi amal soleh apa yang mau dibagikan kira-kira menurut antum? Orang Islam bukan. Enggak punya amal soleh. Pahalanya mana? Terus gimana? Zalim itu nuntut kepada Hitler misalnya. Nuntut bagiannya. Hitler mau bagi-bagi apa? Hah? Bagi-bagi bedil? Bagi-bagi apa? Tidak punya apa-apa. Terus gimana caranya? Hah? Apa? Pelimpahan dosa. Kalau misalnya amal soleh tidak punya, maka dosa orang-orang yang dizalimi ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan dosanya. Diringankan dosanya kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi mereka. Wah, yang dizalimi berapa itu? Kalau misalnya kayak korupsi. Korupsi itu yang dizalimi berapa? Hah? Korupsi yang dizalimi berapa? Orang penduduk Indonesia berapa orang sih? Hah? Berapa orang? 250. Itu sensus terakhir itu. Hah? Mungkin sekarang udah hampir mendekati 300 mungkin. Kalau misalnya duit rakyat yang dikorupsi, kira-kira bisa nggak yang korupsi itu bagi-bagi amal soleh dia untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang dia zalimi 300 juta. Gimana kira-kira? Sangat tidak mungkin. Jangankan untuk menanggung dosa orang lain, nanggung dosanya sendiri saja kita sudah keberatan. Bagaimana seandainya Ustaz, itu dalilnya apa Ustaz? Apa dalilnya? Orang-orang yang berbuat zalim akan menanggung dosa orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi." Barang siapa min irdhihi aw syai'in, entah itu bentuk kezalimannya berupa harga diri saudaranya atau yang lainnya. Jadi barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam harga dirinya atau yang lainnya, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia hari ini juga minta untuk dihalalkan. Apa dihalalkan? Minta sertifikasi halal. Apa maksudnya minta dihalalkan? Hah? Minta untuk dimaafkan. Dimaafkan saja? Nyuri 10 juta minta dimaafkan? Hah? Kalau kaitannya dengan harta ya harus di apa? Harus dikembalikan. Enggak cuma minta maaf saja. Enak aja. Ngutang 10 juta minta maaf. Nah, harus dibayar. Ya. Kalau kaitannya dengan itu. Ya. Hendaklah kata Nabi SAW minta dihalalkan darinya hari ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari dinar dan dirham tidak lagi berharga. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, segeralah hari ini kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi sebelum datangnya hari tidak ada dinar dan dirham. Maksudnya dinar dan dirham itu tidak lagi apa? Tidak lagi bermanfaat. In kana lahu amalun salih, ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Terus kalau misalnya ketika di dunianya dia enggak mau minta maaf, atau tidak sempat minta maaf karena keburu apa? Keburu meninggal. Makanya Nabi SAW pesannya al-yaum, hari ini. Jadi nanti antum pulang, ya, antum silaturahmi kepada keluarga-keluarga antum. Nunggu Idul Fitri Ustaz.
Ini kebiasaan buruk ini. Jadi silaturahmi itu cuma apa? Cuma ketika apa? Idul Fitri saja. Jadi dosa setahun dia apa? Ditumpuk. Nah, minta maafnya kapan? Ketika Idul Fitri. Ini keliru. Kata Nabi SAW, al-yaum, sekarang. Gak usah nunggu apa? Idul Fitri, kenapa? Buk mati disit. Ya. Keburu meninggal dulu. Kata Nabi pesannya al-yaum, sekarang ini. Kenapa? Karena mbok gak sempat untuk minta maaf. Mbok gak sempat untuk minta maaf. Keburu apa? Keburu kita meninggal atau orang yang dizolimi apa? Meninggal duluan. Coba kalau meninggal duluan gimana? Kita datang ke kuburan, minta maaf di situ, gimana caranya? Makanya cepat-cepat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya tidak siap atau belum sempat untuk meminta maaf, maka kata Nabi SAW, seandainya orang yang menzalimi tadi punya amal soleh, maka amal soleh orang yang menzalimi ini akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dikaruniakan kepada orang yang dizalimi tersebut. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Seandainya orang yang menzalimi tersebut tidak punya amal soleh, atau punya amal soleh tapi amal solehnya sudah apa? Sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala dan dilimpahkan serta ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim tersebut. Gengsi, Ustaz. Apa? Gengsi. Ada sebagian orang suruh minta maaf apa? Gengsi. Masa saya minta maaf? Bos kok minta maaf sama apa? Bawahan. Kepala sekolah masa minta maaf kepada siapa? Guru. Orang tua masa minta maaf sama siapa? Sama anak. Guru masa minta maaf sama murid. Gengsi, Ustaz. Masa saya orang kaya minta maaf sama orang apa? Miskin. Saya yang tua masa minta maaf sama anak kemarin sore yang masih kecil. Apa ndak ada solusi lain, Ustaz? Saya kalau suruh minta maaf kayaknya pikir-pikir dulu, Ustaz. Karena saya punya harga diri. Masya Allah. Punya apa? Harga diri. Saya harus mikir dulu, Ustaz. Nanti saya pertimbangkan kira-kira nanti harga diri saya jatuh apa enggak. Ya, jadi saya butuh waktu mikir. Enggak mungkin saya minta maaf hari ini, Ustaz. Walaupun itu pesannya Rasulullah. Kebangetan ini orang. Saya harus mikir-mikir dulu, Ustaz. Apa enggak ada solusi lain? Oh ya, Ustaz. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya amal soleh itu bisa menghapuskan apa? Dosa. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat berapa? 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amal soleh itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Apa tidak cukup, Ustaz, kita sholat yang banyak, puasa yang banyak, banyak-banyak sedekah? Kan nanti perbuatan zalim yang berupa dosa itu nanti kan akan dihapus. Dengan apa? Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kalau ada orang ngomong kayak gitu gimana? Nah, gimana? Kalau ada orang punya alasan seperti itu gimana? Dia bawa dalil loh. Dalilnya dari Al-Quran lagi. Gimana jawabnya? Gimana? Kita tidak tahu amalan kita itu diterima oleh Allah. Ya makanya amalannya yang banyak gitu loh. Kalaupun masa sih dari sekian banyak amalan tidak ada yang diterima gitu. Apa yo enggaknya kebangetan temen ya. Nah, kalau ada orang ngomong itu gimana jawabnya? Silakan, anak ajak antum untuk berpikir. Ya. Bagus. Ya. Yang bisa dihapuskan dengan amal soleh itu adalah dosa-dosa antara hamba dengan siapa?
Allah. Yang akan dihapuskan dengan dosa-doa, dengan amal soleh, itu adalah dosa-dosa yang kaitannya antara hamba dengan apa? Allah. Apa misalnya? Hah? Ya, meninggalkan sholat, tapi orang seterusnya. Ya. Nah, seterusnya orang sholat itu wong Islam. Nah, jadi kadang-kadang telat sholatnya, kemudian puasa sih puasa, cuman matanya masih apa? Masih kemana-mana. Ya. Nah, yang seperti inilah kaitannya dosa seorang hamba dengan Allah. Inilah yang akan dihapuskan dengan apa? Dengan amal soleh. Tapi kalau dosa dimensinya itu antara hamba dengan hamba, tidak akan pernah bisa dihapuskan, melainkan seandainya orang yang dizalimi berkenan untuk memaafkan orang tersebut. Ustadz, ini dalilnya apa? Apa dalilnya? Wong ayatnya umum kok dikhususkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dawawinu 'indallahi 'azza wa jalla thalathah." Catatan amal perbuatan seorang hamba di sisi Allah itu ada 3 macam. Ada berapa macam? 3 macam. Diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Yang pertama, catatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlalu pedulikan catatan tersebut. Artinya Allah sangat mudah untuk apa? Untuk mengampuninya. Ini yang pertama. Yang kedua, diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Yang kedua adalah catatan amalan yang sama sekali tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti akan apa? Akan mendapatkan ganjarannya. Tidak mungkin akan akan dikesampingkan oleh Allah Jalla wa ala. Yang ketiga, diwanun la yaghfiruhullah. Yang ketiga adalah catatan amalan perbuatan seorang hamba yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Ada berapa? 3. Yang pertama apa tadi? Yang Allah tidak terlalu memperhatikannya. Artinya Allah ya sangat memiliki peluang untuk untuk dimaafkan. Yang kedua apa? Yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Pasti akan dikejar. Yang ketiga apa? Amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama apa? Yang pertama, fa'ammad diwanul ladzi la yaghfiruhu Allah fasyirku billah. Nabi memulai dari catatan yang ketiga. Adapun amalan yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah perbuatan apa? Syirik. Perbuatan apa? Syirik. Berarti ini yang ketiga. Kemudian, fa ammad diwanul ladzi la ya'ba'u Allahu bihi syai'an. Adapun catatan amalan seorang hamba dan perbuatannya yang sangat mungkin untuk diampuni oleh Allah adalah perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW seperti puasa yang kadang-kadang ditinggalkan, sholat yang kadang-kadang ditinggalkan. Yang seperti ini mendapatkan peluang untuk apa? Diampuni. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Berarti terusakan bae le bolong-bolong. Iya. Cermati kata-kata saya tadi. Saya bilang apa? Pasti diampuni atau ada peluang untuk diampuni? Ada peluang. Apa artinya ada peluang? Artinya juga apa? Ada peluang untuk
tidak diampuni. Itu artinya. Jadi jangan senang-senang dulu. Wah, penak ya ngaji nang kana ya. Nanti dulu. Ada peluang untuk diampuni. Artinya apa? Artinya juga ada peluang untuk apa? Tidak diampuni. Ya, maka jangan senang dulu. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammad diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an. Adapun perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ditinggalkan olehnya, artinya pasti akan mendapatkan ganjarannya, fadzulmul ibadi ba'dihim ba'dha. Adalah perbuatan zalim yang dilakukan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Perbuatan zalim ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qisas la muhalah. Yang ada hanyalah qisas dan tidak ada cara yang lainnya. Pasti. Jadi jangan merasa apa? Gengsi. Ya, jangan merasa apa? Gengsi. Maka nanti pulang ini sebelum pulang ke rumah mampir dulu. Kemana? Ke tempat orang-orang yang kita apa? Zalimi. Ya. Kalau di Jakarta gimana Ustaz? Harus beli tiket sekarang juga. Ya, kalau nggak punya duit ya pakai telepon. Nah, kalau nggak punya duit pakai apa? Pakai telepon. Kalau nggak dimaafkan gimana Ustaz? Berusaha semaksimal mungkin dulu. Berusaha semaksimal mungkin dulu. Bagaimana caranya supaya orang yang pernah kita zalimi mau memaafkan yang kita lakukan. Dan masalah perbuatan zalim ini mencakup hutang piutang. Mencakup apa? Hutang piutang. Sangat disayangkan. Ada sebagian orang yang bermudah-mudahan dalam apa? Dalam masalah utang. Kalau utang rajin banget. Kalau suruh bayar utang, angel banget. Ini susah ini orang-orang seperti ini. Alasannya apa? Lah Ustaz, yang namanya orang punya tauhid kan insya Allah masuk surga Ustaz. Orang punya tauhid insya Allah apa? Masuk surga. Oh, berarti ini buahnya ngaji tauhid ya. Iya, buahnya ngaji tauhid lama itu seperti ini ya. Jadi mudah-mudah tidak bayar apa? Bayar utang. Banyak kasus yang memprihatinkan. Sampai diceritakan ada sebuah majalah Islam. Yang namanya majalah itu kan punya agen. Punya apa? Perwakilan di setiap apa? Daerah. Itu saking banyaknya yang nunggak. Saking banyaknya yang apa? Nunggak. Itu tunggaannya itu sampai 300 juta. Tunggaan apa? Majalah apa? Majalah selebritis. Majalah Islam. Berarti agennya orang apa? Orang Islam. Utangnya, nunggaknya sampai berapa? 300 juta. Bahkan ada yang sampai 1 M. Itu juga majalah Islam. Subhanallah. Orang ini bermudah-mudah sekali dalam masalah hutang. Ya. Kalau pada hari kiamat nanti, orang yang menghutangi, menuntut, bisa bayar hutang? Tidak bisa. Bagaimana cara bayarnya? Dengan amal soleh yang kita miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Man mata wa alaihi dinarun aw dirham. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya utang berupa dinar atau dirham, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham. Orang tersebut harus membayar hutangnya dengan pahala yang dia miliki pada hari yang tidak ada dinar dan dirham. Jadi pertanggungjawabannya berat. Ya. Jadi jangan sampai modal utama kita yang pas-pasan harus di apa? Harus dikurangi dengan perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan. Ini masalah apa? Masalah qisas. Dan qisas ini bukan hanya antara manusia. Bahkan qisas ini juga terjadi antara apa? Antara apa? Antara binatang. Antara apa? Antara binatang. Dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah." Hak itu pasti akan dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat. Jadi kalau hak kita tidak kita dapatkan di dunia, yakin saja kita pasti akan mendapatkan hak kita di mana? Di akhirat. Dan ini hiburan. Ini hiburan buat kita yang di dunianya itu ngalahan. Yang di dunia apa? Ngalahan. Jadi sudah dibagi waris, sudah benar. Dapat sekian-sekian. Ini sekian ubin, ini sekian ubin, ini sekian meter. Kakak kita apa? Nyerobot yang berapa meter diambil. Atau sudah jelas-jelas dibagi bagian rumahnya, kamu bagian petak depan, saya petak belakang, tahu-tahu kakak kita ngambil belakang plus setengah depan. Jadi kita cuma dapat apa? Setengah depannya. Banyak orang-orang yang modelnya ora apa-apa lah. Nah, ini adalah kabar gembira buat mereka-mereka yang hidupnya legowo. Dia minta haknya, tapi mintanya itu tidak terlalu apa? Tidak terlalu sampai ngambil parang diasah gitu, tidak. Atau bawa linggis, tidak. Jadi minta, tidak dikasih ya sudah. Orang-orang yang seperti ini berbahagialah. Nanti pada hari kiamat kalian pasti akan mendapatkan hak kalian. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumah setengah yang diambil? Tidak. Dalam bentuk amal soleh yang sangat kita butuhkan saat itu. Saat itu kita lagi butuh banget tambahan apa? Amal soleh. Dan kita saat itu lagi keberatan apa? Dosa. Kita saat itu lagi keberatan dosa. Kok ada orang sukarela mengambil apa? Dosa kita dan berbagi amal soleh dan pahala yang dia miliki. Alhamdulillah. Berarti anak buah ketika dulu kita di dunia apa? Orangnya ngalahan. Maka jadilah orang yang apa? Yang ngalahan. Ya. Kalau masalah duniawi, ya itu tidak usah terlalu apa? Terlalu berebut. Kenapa? Karena dunia seisinya, kata Nabi SAW itu tidak lebih berharga dibandingkan apa? Dibandingkan sayap seekor apa? Nyamuk. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi seingat saya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Jadi dunia seisinya ini tidak lebih mahal dibandingkan apa? Sayap seekor nyamuk. Jadi seandainya ini ada nyamuk, ya, kemudian anak nemu nyamuk ini, anak ambil sayapnya. Siapa yang mau? Ada yang mau? Tidak ada? Sudah dibeli 500, mau enggak? 500 perak, masa enggak mau? Enggak mau juga. Ya sudah, sekarang siapa yang mau gratis? Oh, enggak mau sayapnya, sudah sama nyamuknya sekalian. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena sangat hina. Itulah harga dunia seisinya. Harga dunia seisinya tidak lebih mahal dibandingkan harga apa? Sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada keluarga besar yang rukun, yang tentrem, yang damai, kemudian pecah menjadi dua, kakak adik saling bermusuhan, tidak mau tegur sapa, maka orang yang seperti itu telah memecahkan tali silaturahmi demi rebutan sayap seekor nyamuk. Maka kalau kaitannya dengan perkara duniawi, gak usah terlalu kita itu mengejar. Ya. Bisa kita dapatkan alhamdulillah, ndak bisa ya. Entah ini baik ngoneng akhirat. Tunggu saja nanti di akhirat. Nah, tapi panjenengan senang kalau saudaranya disiksa? Ya enggak senang loh. Syukur-syukur kalau apa? Kalau dimaafkan. Itu lebih apa? Lebih baik lagi. Tapi ini peringatan buat orang-orang yang zalim.
Peringatan buat orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak itu akan dikembalikan pasti kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai pun haknya seekor kambing yang patah, apanya? Tanduknya itu akan diberikan haknya dari kambing yang punya apa? Tanduk. Kambing kan kadang-kadang suka apa? Suka tarung, ya. Nah, ketika tarung itu ada apanya? Ada tanduknya yang apa? Yang patah. Nanti kambing yang tanduknya patah itu akan datang pada hari kiamat menuntut kambing yang apa? Yang masih utuh apanya? Tanduknya. Seandainya manusia, seandainya kambing saja pasti akan dikembalikan haknya. Apalagi apa? Manusia. Timbul pertanyaan, Ustaz. Kambing itu mukallaf apa bukan? Hah? Mukallaf enggak kambing? Apa artinya mukallaf? Dibebani untuk melakukan syariat alias suruh sholat, puasa. Pernah lihat kambing sholat? Hah? Kenapa? Karena tidak wajib. Hah? Kita tidak pernah melihat kambing itu apa? Puasa. Jadi jangan sampai kita mewajibkan kambing kita untuk apa? Puasa. Oh, ya paling orang ya menghormati orang yang puasa lah. Angon penak temen kok mangan yang orang mangan. Nah, tidak boleh karena mereka tidak apa? Tidak mukallaf, mereka tidak dibebani dengan apa? Dengan syariat. Tapi kenapa kok mereka dituntut juga untuk memenuhi hak orang lain? Untuk memenuhi hak kambing yang lain. Kenapa? Apa kira-kira hikmahnya? Hah? Bagus. Untuk menunjukkan betapa tinggi keadilan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Untuk menunjukkan betapa tinggi keadilan Allah. Sampai binatang pun Allah berbuat adil di antara mereka. Kemudian yang kedua. Untuk menunjukkan bahwasanya hak itu pasti akan apa? Akan didapatkan. Akan dikembalikan pada hari kiamat. Walaupun itu haknya apa? Haknya binatang. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa di antara binatang saja ada qisas, apalagi di antara manusia yang jelas-jelas apa? Yang jelas-jelas mukallaf. Ini apa? Ini tentang qisas. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang apa habis kisos tadi? Mizan. Tentang apa? Mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Timbangan apa? Timbangan yang diletakkan oleh Allah pada hari kiamat untuk menimbang apa? Untuk menimbang amalan para hambanya. Dulu kita pernah membahas masalah hisab. Hisab apa? Penghitungan amalan. Apa bedanya antara hisab dengan mizan? Apa bedanya antara hisab, penghitungan amalan, dengan mizan, penimbangan apa? Amalan. Apa bedanya? Hah? Sama aja? Sama? Kalau sama ya tidak usah kita bahas. Hah? Sama enggak? Hah? Sama apa enggak? Hah? Siapa yang ngomong beda? Jawabnya. Bedanya apa? Hah? Gimana? Kalau mizan, timbangan sendiri-sendiri. Ada yang lain? Apa kira-kira? Ya. Iya. Iya. Banyaknya dan beratnya bedanya apa? Jumlah.
Ya, ada yang lain? Apa kira-kira? Apa bedanya? Kita sudah sepakat kan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di masjid ini? Hah? Ya, semuanya satu kata ya, ada bedanya? Atau ada yang berpendapat tidak ada bedanya? Hah? Tidak ada ya? Semuanya berpendapat ada bedanya. Cuman bedanya apa? Kata Imam Al-Qurtubi, kalau hisab atau penghitungan amalannya, penghitungan amalan tujuannya adalah untuk mengukur kadar amalan, menghitung. Namanya juga penghitungan apa? Amal. Dihitung dosanya berapa, kemudian amal solehnya berapa, dihitung. Kalau mizan itu untuk memperlihatkan mana yang lebih apa? Mana yang lebih berat antara apanya? Antara amal solehnya dengan apa? Dengan dosanya. Jadi setelah dihitung, diambil, kemudian apa? Dosanya ditaruh di apa? Di anak timbangan yang satu, kemudian apa? Amal solehnya diletakkan di daun timbangan yang satunya. Jadi itu bedanya. Kata Imam Qurtubi, saya ulangi, hisab adalah untuk mengukur dan menghitung kadar atau jumlah amalan yang dilakukan seorang hamba. Dosanya berapa, kemudian apa? Amal solehnya berapa. Adapun mizan tujuannya adalah untuk apa? Untuk menampakkan, memperlihatkan. Ini loh dosa kamu yang sudah dihitung. Ini adalah apa? Amal soleh kamu dihitung. Lihat nih, mana yang lebih apa? Mana yang lebih berat. Itu perbedaan antara mizan dengan apa? Dengan hisab. Kemudian apa dalilnya ada mizan? Apa dalilnya ada mizan? Banyak dalilnya. Di antaranya firman Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 8. Surat Al-A'raf ayat berapa? 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Wal waznu yawma idzinil haqq. Artinya timbangan pada hari itu, hari apa? Hari kiamat itu pasti benar. Atau benar adanya, atau hak, atau adil. Ya. Jadi mizan atau timbangan pada hari itu pasti ada dan pasti adil dan pasti benar. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa? 8. Ada juga dalil yang lainnya surat Al-Anbiya ayat 47. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47 di situ disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi tidak bisa main apa? Timbangan. Para pedagang, ya. Para pedagang yang biasa main apa? Main timbangan pada hari kiamat, Anda tidak bisa apa? Tidak bisa main-main lagi. Karena timbangan itu di tangan Allah Jalla wa Ala. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Dan inilah kelanjutan dari diharamkannya perbuatan zalim oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sedikit pun tidak akan dizalimi seorang manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha." Seandainya amalan tersebut hanya sebesar biji sawi pun, kami akan datangkan amalan itu. Jadi kalau biji sawi itu berapa on? Berapa on? Pernah nimbang biji sawi? Atau apa ya biji sawi? Antum tahu sawi? Apa sawi? Hah? Apa? Sayur. Ada bijinya? Hah? Mana yang petani ini? Nggak usah malu. Hah? Mana? Ada nggak? Oh iya yang kuliah di pertanian, bukan petani. Yang kuliah di pertanian.
Nah, sawi ada bijinya enggak? Hah? Enggak. Ada. Saya nggak usah tanya Fakultas Pertanian, tanya petani aja langsung. Ada ya. Besarnya kayak apa tuh, Bis? Kayak beras? Lebih kecil lagi. Kayak apa? Kayak kedelai. Oh, kayak beribik. Tahu beribik antum? Tahu ya? Alhamdulillah tahu. Ini enggak ada beribikan ini. Biasanya kalau di musola di mimbar-mimbar di kampung-kampung tuh banyak beribik ya. Beribik itu adalah apa? Kayu kalau keluar apanya? Coklat-coklat itu loh. Coklat-coklat muda itu. Nah, itu sebesar itu. Berapa on itu? Enggak nyampe 1 on. Setengah on aja enggak nyampe. Itu akan ditimbang. Walaupun tinggal segitu. Walaupun kita punya amalan sekecil itu akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Allah Jalla wa'ala, wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini dalil adanya apa? Dalil adanya apa? Mizan. Mizan itu jumlahnya berapa? Mizan jumlahnya berapa? Sejumlah manusia. Manusia berapa? Banyak banget. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini? Ada. Ada sebagian ulama yang berpendapat mizan itu 1. Dan ada pula sebagian ulama yang berpendapat mizan itu apa? Banyak. Sebanyak orang atau amalan yang ditimbang. Dan masing-masing punya argumen. Masing-masing punya apa? Argumen. Kata orang yang atau kata ulama yang berpendapat, katanya sebagian ayat disebutkan dengan bentuk mufrad. Mufrad itu apa? Tunggal. Wal waznu atau mizan. Mizan itu kan apa? 1. Tapi di sebagian ayat disebutkan apa? Dengan jamak. Contohnya tadi ayat yang dalam surat apa tadi? Dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazin. Mawazin itu adalah bentuk plural. Bentuk apa? Jamak. Ya. Berarti kan banyak. Enggak cuma apa? 1. Masing-masing punya argumen. Cuman kalau mayoritas ulama berpendapat apa? Berpendapat mizan itu cuma 1. Berpendapat mizan itu cuma apa? Cuma 1. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, mayoritas ulama pendapatnya adalah mizan itu cuma apa? 1. Ustaz, berarti ya suwe teman golengan teni. Yang akan ditimbang amalannya berapa? Berapa orang? Banyak sekali. Jin dan manusia. Kalau timbangannya 1 sih golengan teni sih kepriwe. Ora suwe banget Ustaz. Gimana? Beda antara timbangan di dunia dengan timbangan di mana? Di akhirat. Timbangan di akhirat kayak apa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini kata beliau sahih. Kata Nabi SAW, yudha'ul mizanu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat, mizan atau timbangan akan didatangkan. Falau wuzina fihi samawati wal ardu wala wasi'at. Seandainya 7 lapis langit dan bumi ditimbang, niscaya cukup untuk menimbangnya. 7 lapis langit dan apa? Bumi. Itu ditimbang, niscaya apa? Cukup. Berarti berapa besarnya timbangannya? Berapa besarnya? Langit itu besarnya seberapa? Jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya berapa?
500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi langit itu ada berapa lapis? Ada 7. Antara lapis yang pertama dengan lapis yang kedua itu berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Begitu pula yang berikutnya. Itu sebesar itu kalau ditimbang ditambah dengan apa? Bumi, itu cukup bisa untuk nimbang. Jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir loh, nyongsi nomor pirang kok ya. Suwe temen, enggak usah khawatir ya. Kemudian gimana Ustaz caranya? Gimana Pak? Caranya? Wong orang banyak masa timbangannya gimana? Enggak bisa dibayangkan. Karena emang enggak usah dibayangkan. Enggak usah dibayangkan. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau termasuk ulama yang memandang bahwasanya atau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya mizan itu cuma apa? Satu. Kata beliau, wala yushkil bi kathrati man yuzanu amalah. Dan pendapat bahwasanya timbangan itu cuma satu tidak kontradiksi dan tidak muskil dengan kenyataan banyaknya orang yang akan ditimbang amalannya. Kenapa wahai imam? Lianna ahwalal qiyamah la tukayyafu bi ahwalid dunya. Karena kondisi pada hari kiamat tidak bisa dianalogikan dan dikiaskan dengan kondisi di mana? Di dunia. Masalahnya kita itu sekarang bayangannya adalah timbangan beras. Makanya kita bingung. Timbangan pada hari kiamat tidak sama dengan timbangan di dunia. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, nggak perlu merasa muskil, nggak perlu merasa bingung, karena kondisi pada hari kiamat tidak bisa dianalogikan dan dikiaskan dengan kondisi di dunia. Tapi jelas-jelas mizan pada hari kiamat itu adalah mizan yang hakiki. Memiliki 2 daun timbangan. Memiliki 2 daun timbangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Apakah diperlukan mizan? Apakah diperlukan mizan? Perlu enggak? Allah apa enggak tahu? Allah apa ndak tahu kalau ndak ditimbang amalan kita? Hah? Ndak tahu? Tahu. Alhamdulillah. Tahu ya Allah ya? Tahu. Terus kenapa perlu pakai mizan segala, pakai timbangan? Apa ndak marakakan suwe? Hah? Kenapa? Kok perlu pakai timbangan segala? Lawang Allah sudah tahu kok. Kira-kira amal soleh kita itu mana yang lebih berat antara dosa yang kita lakukan. Itu Allah tahu. Kenapa harus pakai timbangan-timbangan segala? Kenapa? Hah? Manusia belum tahu. Ya, kan bisa aja dikasih tahu kamu segini. Bisa aja. Manusia puas. Berarti kalau nggak pakai timbangan manusia nggak puas gitu. Ada yang lain? Apa? Bagus. Untuk memperlihatkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mizan itu semua orang melihat. Semua orang apa? Melihat. Jadi untuk menampakkan betapa tingginya sifat adil Allah. Sampai seluruh manusia bisa menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang amalan masing-masing seorang hamba. Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Amalan. Amalan itu bentuknya apa? Lah iya, salat itu bisa dikilo apa enggak? Pahala. Nah, pahala itu bisa ditimbang? Pahala itu sesuatu yang benda padat gitu, bisa ditimbang? Apanya yang ditimbang? Buku catatannya? Iya.
Dalilnya apa? Apanya yang ditimbang? Atau orangnya? Ya seneng yang gemuk ya. Kasihan yang kurus. Hah? Apanya yang ditimbang? Amalannya. Syarrayara. Iya. Bisa dikonkretkan dengan berat. Betul. Itu salah satu dalil. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat. Yang ditimbang itu apanya? Apa amalannya? Atau buku catatannya? Atau orangnya? Ulama berbagi menjadi berapa? 3 pendapat. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Karena dalil menyatakan ada hadis yang berbicara amalan ditimbang. Ada hadis yang berbicara orangnya ditimbang. Ada hadis yang berbicara bukunya ditimbang. Terus bagaimana ini Ustaz? Sebagian ulama mengambil jalan tengah, semuanya ditimbang. Karena masing-masing ada apanya? Ada dalilnya. Apa dalilnya amalan ditimbang? Dalilnya amalan ditimbang adalah tadi ayat yang disampaikan dalam surat Az-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum." Kemudian apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu dalilnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar biji sawi atau zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kebalikannya, barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji sawi pun, dia akan mendapatkan apa? Balasannya. Ini dalilnya. Ada juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya amal soleh itu akan ditimbang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis inilah hadis yang terakhir disebutkan dalam Sahih Bukhari. Siapa yang hafal? Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan, berat di mana? Di timbangan. Jadi yang ditimbang apanya? Kalimatnya. Ada 2 kalimat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini menunjukkan yang ditimbang apanya? Amalannya, ucapannya yang ditimbang. Ini dalil yang mengatakan yang akan ditimbang adalah apanya? Amalannya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya yang akan ditimbang adalah bukunya atau buku apa? Catatan amalannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan yang lainnya. Cerita tentang yang biasa diistilahkan dengan hadis sahibil bitaqah. Hadis orang yang punya kartu. Hadis orang yang punya apa? Kartu. Ceritanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang punya amal dosa yang sangat banyak. Perbuatan dosa yang sangat banyak. Kemudian dosa itu dicatat di dalam buku yang banyaknya itu 100 buku. Berapa? 100 buku. Dan masing-masing buku panjangnya itu maddal basar, sepanjang mata memandang. Satu buku panjangnya apa? Ya bukan panjangnya, kandele. Ya. Tebalnya itu sepanjang buku apa ya? Buku apa? Itu padahal baru apa? 1. Ini berapa? 100 dia punya.
Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak dosa yang kamu lakukan, kira-kira ada enggak dosa yang sebenarnya enggak engkau lakukan tapi tertulis di sini? Artinya salah catat ya. Bukan ketinggalan, semuanya udah tertulis, teman. Ini benar enggak ini ada yang kamu ini enggak terima? Nah, ini dan bentuk keadilan Allah. Jadi silakan. Mungkin kamu melihat ada malaikat yang mungkin salah nulis, bukan dosa kamu tapi ditulis di situ. Coba lihat, ada enggak? Enggak ada, wahai Rabbi. Sudah, dia yakin dia akan apa? Sudah, ini alamat akan masuk ke mana? Saat neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau masih punya amal soleh. Engkau masih punya apa? Amal soleh. Kemudian dikeluarkanlah bitaqah, sebuah kartu. Sebuah kartu yang isinya adalah la ilaha illallah. Isinya adalah apa? La ilaha illallah. Orang tadi sudah pesimis. Ya Allah, 100 catatan amalan keburukan, satu buku tebalnya segitu, kok mau dibandingkan dengan kartu satu lagi? Kartu itu seberapa tipisnya? Mau dibandingkan dengan 100 buku yang begitu tebal? Kata Allah Subhanahu wa taala, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Semuanya akan ditimbang. Ditimbanglah apanya? Bukunya. Yang ditimbang apanya? Buku dan kartunya. Buku dan kartunya ditimbang. Berarti yang ditimbang apanya? Catatannya. Yang ditimbang buku catatannya. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Kartu itu ternyata lebih berat dibandingkan 100 buku catatan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya buku amalan catatan atau buku catatan amalan juga ditimbang. Kalau tadi yang pertama apa yang ditimbang? Amalnya. Yang kedua apanya? Bukunya. Sekarang orangnya. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Orang yang melakukan juga ditimbang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah." Akan datang pada hari kiamat seorang yang sangat gemuk. Seorang yang sangat apa? Gemuk dan besar. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ketika orang tersebut ditimbang, dia tidak lebih berat dibandingkan sayap seekor nyamuk. Akan datang pada hari kiamat orang yang apa? Gemuk, gede. Ketika ditimbang dia sudah pede sekali. Sudah pede. Ternyata dia tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Kenapa? Ya karena tidak punya amal soleh. Tong kosong, nyaring bunyinya. Ya, tidak punya amal soleh. Jadi yang kurus-kurus tidak usah pesimis. Yang kurus-kurus tidak usah apa? Pesimis. Yang gemuk-gemuk jangan terlalu apa? Optimis. Tergantung apanya? Tergantung amalannya. Tapi yang kurus-kurus juga jangan terlalu optimis. Sama saja. Yang gemuk-gemuk juga jangan apa? Pesimis, sama saja. Masing-masing tergantung apa? Amalannya. Bukan masalah berat badan yang kita miliki. Ini pembahasan tentang apa? Tentang mizan. Yang terakhir adalah pembahasan tentang apa? Tentang telaga. Apa bahasa Arabnya telaga? Haud. Keyakinan tentang adanya telaga pada hari kiamat adalah merupakan suatu akidah yang dilandaskan di atas dalil yang sahih, bahkan mutawatir. Bahkan apa? Mutawatir. Dan para ulama telah berijma' tentang adanya keyakinan mengenai telaga pada hari kiamat. Sampai-sampai Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan
bahwasanya hadis-hadis yang bercerita tentang adanya telaga pada hari kiamat diriwayatkan oleh lebih dari 50 sahabat Nabi. Dan ini hadis yang luar biasa banyaknya. Karena lebih dari 50 sahabat Nabi meriwayatkan adanya hadis yang bercerita tentang telaga. Dan telaga pada hari kiamat itu bukan hanya satu. Tapi setiap nabi memiliki apa? Telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Inna likulli nabiyyin hawda." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Seluruh nabi masing-masing punya telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Dan semuanya nabi-nabi tersebut mereka saling membanggakan siapakah yang telaganya paling banyak dikunjungi. Jadi antara para nabi mereka saling apa? Saling membanggakan. Siapa di antara kita yang telaganya paling banyak dikunjungi oleh manusia? Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Adapun aku berharap akulah telaga yang aku milikilah yang paling banyak apanya? Pengunjungnya. Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam bermata air dari sebuah sungai di surga. Telaga Rasul bermata air dari sebuah sungai di surga yang bernama Sungai Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Bermata air dari sebuah sungai yang ada di surga. Telaga itu bukan di surga. Telaga itu di mana? Di padang mahsyar. Jadi mata airnya dari mana? Dari surga. Ngalirnya pakai apa? Butuh pipa berapa meter? Melalui 2 pancuran. Yang satu terbuat dari emas. Yang 2 terbuat dari perak. Apa Ustaz pernah lihat? Anda belum pernah lihat, tapi kata Nabi SAW seperti itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Air telaga tersebut mengalir dengan deras. Ke dalam telaga itu melalui 2 pancuran dari surga. Ahaduhuma min dhahab wal akharu min warq. Pancuran yang pertama terbuat dari emas dan pancuran yang kedua terbuat dari perak. Bentuk telaga Nabi adalah bujur sangkar. Bentuknya apa? Bujur sangkar. Apa artinya bujur sangkar? Apa artinya bujur sangkar? 4 sisinya sama. Kalau ini apa ini? Persegi 4. Persegi panjang. Iya, persegi panjang. Belum lupa ya? Masya Allah. Ini persegi panjang. Kalau bujur sangkar berarti apa? Sama. Panjang dan luasnya sama. Kata Nabi SAW, haudi masiratu syahrin. Telagaku sepanjang perjalanan. Kata Nabi SAW, telagaku sepanjang 1 bulan perjalanan. Wa zawayahu sawaun, dan ukuran seluruh sisinya sama. Ukuran seluruh sisinya sama. Berarti ini bujur sangkar. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena yang mengunjungi telaga Rasul adalah paling banyak, maka butuh apa? Butuh apa? Orang mau minum butuh apa? Butuh gelas. Masa kita mau minum langsung? Butuh apa? Butuh gelas. Dan orangnya paling banyak. Terus gelasnya dari mana? Kata Nabi SAW, akwabuhu mithlu nujumis sama. Gelasnya itu sejumlah bintang di lautan.
Bintang di langitan, maaf. Jumlahnya sebanyak apa? Bintang di langitan. Berapa itu jumlahnya? Tidak terhitung. Jadi tidak usah wah ki pekaseko ya. Tidak usah. Masing-masing punya gelas sendiri-sendiri. Kenapa? Karena gelasnya itu banyak sekali. Sebanyak apa? Sebanyak bintang di langitan, bukan di lautan. Sebanyak bintang di langitan. Terus siapa yang akan melayani kita? Ketika kita akan minum, siapa yang akan melayani kita di situ? Yang melayani kita adalah orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ana faratukum 'alal haud." Wahai umatku, aku adalah akan mendahului kalian untuk pergi ke telaga, dan aku yang akan melayani kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kita baru bercerita tentang sifat telaga tersebut. Kita belum bercerita tentang apa? Tentang sifat air. Tentang sifat air yang ada di telaga itu. Disebutkan dalam banyak hadis. Air yang ada di telaga Rasul itu lebih putih dari susu. Lebih putih dari susu. Lebih manis dari madu. Lebih wangi daripada minyak misk. Dan lebih dingin dibandingkan air es. Apa tadi? Lebih apa? Putih dari apa? Susu. Lebih manis dari madu. Lebih dingin dari es. Dan lebih wangi dibandingkan minyak misk. Barang siapa yang meminum satu teguk, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Banyu apa gue? Ya air telaga Rasul. Tidak ada air di muka bumi yang bisa memadukan 4 sifat ini. Susu yang kita minum putih, tapi baunya apa? Amis. Susu yang kita minum putih, tapi baunya amis. Madu. Madu yang kita konsumsi manis, tapi warnanya tidak menarik. Warnanya tidak menarik. Kemudian air es menyegarkan, tapi tidak manis. Minyak wangi, tapi rasanya apa? Pahit. Bagaimana ada air di muka bumi yang bisa memadukan 4 rasa ini? Adanya di telaga Rasul. Kemudian air mana di muka bumi ini kalau kita minum satu teguk, kita tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Ustaz itu ngarang-ngarang Ustaz ya? Enggak ngarang saya. Ini sabda Nabi SAW. Sekarang saya akan sebutkan dalilnya. Ya, supaya nanti enggak dikira ngarang saya. Sebutkan dalilnya. Nabi SAW menggambarkan bagaimana sifat air telaganya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma'uhu abyadu minal laban." Airnya lebih putih dibandingkan susu. "Warihuhu atyabu minal misk." Dan aromanya lebih wangi dibandingkan minyak misk. "Man syariba minha fala yazma'u abadan." Barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Kemudian ditambahkan oleh Nabi SAW, "Abradu minats thalj." Lebih dingin dari es. "Wa ahla minal asal." Dan lebih manis daripada madu. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Munziri. Itu sekelumit tentang apa? Telaga Rasul. Pengen minum di sana? Pengen. Tapi ternyata ada di antara umat ini yang tidak bisa minum di telaga. Padahal satu kondisi padang mahsyar sedang panas-panasnya. Sedang haus-hausnya. Penantian panjang setelah hisab. Ya. Semua orang dalam keadaan haus. Semuanya saat itu berbondong-bondong mencari air. Begitu sampai ke depan telaga sudah siap ingin mengambil gelas yang ada di situ, ternyata mereka diusir dan tidak boleh mendekati telaga itu. Siapakah orang-orang itu? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan datang ke telagaku orang-orang yang ku kenal dan mereka mengenaliku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian orang-orang tersebut terhalang dariku. Akan datang orang-orang yang dikenal oleh Rasul. Dan mereka juga kenal Rasul. Tapi kemudian ketika mereka akan minum dihalangi, tidak bisa ke situ. Fa'aqulu innahum minni. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Rabbku, mereka adalah bagian dariku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, wahai Muhammad. Setelah engkau meninggal, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ketika setelah itu Nabi SAW berkata, Suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah agamaku setelah aku. Siapa yang tidak boleh minum? Orang yang mengotak-atik agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berinovasi dalam agama. Inovasi boleh, tapi bukan masalah apa? Agama. Ya. Silahkan berinovasi dalam apa? Dalam masalah dunia. Selama masih dalam rambu-rambu apa? Syariat. Tapi kalau masalah agama, kewajiban kita hanyalah sami'na wa ata'na. Jadi kalau mau kreatif, jangan masalah agama. Ya. Kreatif bikin-bikin, jangan masalah agama. Nanti kamu nggak bisa apa? Nggak bisa minum dari telaga Rasul. Kalau kamu nggak mau minum juga, yang ngonoh. Ya, makanya ini hati-hati. Jadi resikonya berat. Ya. Melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Atau bahkan membuat hal-hal yang baru dalam agama. Itu resikonya berat. Itu baru di padang mahsyar. Baru di padang mahsyar kita nggak bisa minum. Apalagi di mana? Di alam akhirat nanti di surga. Di neraka Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan pertama, bolehkah kita belajar perbandingan madhab? Bolehkah kita belajar perbandingan madhab? Madhab fikih, kalau yang dimaksud madhab fikih tidak apa-apa. Perbandingan madhab fikih, 4 madhab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, itu tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Cuman, itu buat orang yang sudah belajar dalil. Ya. Jadi tidak kemudian langsung meloncat, tidak. Yang namanya belajar itu butuh proses. Makanya para ulama dulu menjelaskan seyogyanya seorang itu belajar dari sesuatu yang ringkas terlebih dahulu. Kalau belajar perbandingan mazhab itu sudah kelas tinggi. Ya, belajar perbandingan mazhab itu sudah kelas tinggi. Jadi ibarat kalau orang langsung belajar perbandingan mazhab tanpa belajar mazhab tertentu terlebih dahulu atau belajar tentang dalil, itu seperti bayi disuruh makan nasi goreng. Bayi baru umur 3 bulan suruh makan apa? Nasi goreng. Gimana? Muntah, bingung. Ya, jadi kalau mau belajar perbandingan mazhab itu boleh. Cuman apa? Pakai tahapan, tidak langsung tahu-tahu belajar perbandingan mazhab. Kemudian lebih baiknya ketika belajar perbandingan mazhab itu diiringi dengan adanya seorang guru yang bisa menjelaskan mana di antara pendapat mazhab ini yang lebih apa? Yang lebih sahih dan lebih kuat. Sehingga dia tidak bingung. Ya, belajar mazhab ini punya dalil, ini punya dalil. Wah, pada-pada duwe dalil ya jebule. Tapi enggak dijelaskan ini dalilnya sahih, dalilnya tidak, kemudian wajhul istidlal, sisi pendalilannya bagaimana. Ini harus dijelaskan. Sehingga seorang itu tidak kebingungan dalam beribadah.
contoh catatan amal yang tidak dipedulikan Allah. Maksudnya tidak dipedulikan ini adalah Allah itu bisa jadi atau tidak akan mengejar terus. Ya. Dalam artian Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi akan mengampuni. Ya banyak sekali maksiat-maksiat yang kita kerjakan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kaitannya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sholat kadang-kadang terlambat, kemudian mata ini masih jelalatan, lisan kita masih belum terjaga, ya. Tapi bukan kaitannya dengan hak manusia, ya. Ini yang contoh yang model tadi itu. Kalau lupa baca bismillah pada surat Al-Fatihah, hukumnya bagaimana? Ini lupa baca bismillah atau baca bismillah tapi tidak dikeraskan. Ini beda. Kalau lupa bismillah, baca bismillah, artinya tidak baca bismillah, maka risikonya agak berat. Karena pendapat yang rajih atau yang lebih kuat, basmalah adalah bagian dari apa? Surat Al-Fatihah. Padahal membaca surat Al-Fatihah hukumnya adalah apa? Rukun. Bukan hanya wajib. Hukumnya apa? Rukun. Maka sholatnya bisa beresiko tidak sah karena meninggalkan apa? Rukun sholat. Tapi dibedakan antara tidak baca basmalah dengan baca basmalah cuman tidak dikeraskan. Berdosakah apabila khawatir terkena sial setelah menabrak kucing? Tergantung sialnya apa. Kalau khawatir dikejar sama yang punya kucing, ya tidak berdosa. Loh, harus mempertanggungjawabkan antum. Tapi kalau yang dimaksud sial itu adalah apa? Nanti akan celaka misalnya akan ya kena apa? Kualat dan seterusnya, ya berdosa. Itu tidak boleh. Jadi yang namanya berbahaya itu, yang namanya mempertanggungjawabkan perbuatan bukan cuma kita nabrak kucing saja. Nabrak kucing takut, nabrak orang tidak takut. Enggak, ya. Semuanya yang namanya menabrak ya perlu mempertanggungjawabkan perbuatan. Bermanfaatkah puasa sunnah seorang yang masih melakukan dosa besar seperti riba? Dan bagaimana solusinya? Insya Allah bermanfaat. Cuma nanti akan ditimbang mana yang lebih berat antara dosa yang dia lakukan dengan amal soleh yang dia lakukan. Solusinya bagaimana? Solusinya ribanya ditinggalkan. Ya, solusinya ribanya ditinggalkan. Apa balasan orang-orang yang suka memberi maaf? Apakah adakah yang meringankan dosa-dosanya? Ya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa." Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Semakin orang memaafkan orang lain, maka derajatnya akan semakin tinggi pada hari kiamat. Ya. Jadi sangat dianjurkan dalam Islam untuk memberi apa? Maaf. Bagaimana bila orang yang terzolimi itu banyak, sedangkan kita lupa siapa orang yang terzolimi oleh kita dan tidak tahu keberadaannya di mana? Berusaha dulu secara maksimal. Perbuatan zolimnya banyak atau orang yang dizolimi banyak, dalam bentuk apa? Kalau misalnya murid-murid kita masih bisa untuk melacak keberadaannya. Ya. Murid-murid kita kan masih bisa dilihat apa absennya, namanya siapa dulu kira-kira diemut-emut. Ya itulah resikonya. Makanya tidak ringan, berbuat zalim itu tidak ringan. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi, az-zulmu zulumah. Yang namanya perbuatan zalim itu gelap. Gelap berlipat-lipat pada hari kiamat. Makanya kalau tidak minta maaf itu resikonya terlalu berat. Ya. Diusahakan secara maksimal terlebih dahulu untuk mencari orangnya. Ya. Kalau sudah tidak bisa ya itu nanti lain permasalahan. Tapi harus maksimal dulu, jangan bermudah-mudahan. Bagaimana
Bagaimana bila kita menjewer atau memukul anak karena tidak mau mengaji atau sholat? Kalau anak itu sudah berumur 10 tahun tidak apa-apa. Kalau anak sudah berumur 10 tahun, masalah pukulan, bukan menjewer ya, masalah pukulan. Itu Nabi SAW memberikan dispensasi untuk memukul anak ketika anak berumur 10 tahun dan tidak mau sholat. Jadi kalau sebelum umur 10 tahun sebaiknya dihindarkan untuk memakai pukulan. Apalagi kalau misalnya anak baru umur 3 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan atau akhwat itu yang saking semangatnya anak baru umur 4 tahun nggak mau ke masjid, dia dipukuli. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Bukan dianjurkan, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengizinkannya setelah anak umur berapa? 10 tahun. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak dimotivasi untuk sholat. Tapi bentuknya itu bukan dengan bukan dengan paksaan pukulan, bukan. Ya. Tetap dimotivasi dengan iming-iming. Kalau misalnya sudah dimotivasi nggak mau juga, nggak usah dipaksa. Karena secara asal dia itu belum wajib untuk untuk melakukan sholat. Dia belum berlaku, pencatatan amalan buat orang itu belum berlaku, buat anak itu belum berlaku. Jadi jangan kita mendahului atau mendahului sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar salah seorang ustadz berkata, utang piutang termasuk kezaliman apabila ada yang untuk membayar tapi tidak dibayarkan. Terus apa maksudnya? Maksudnya kalau tidak ada yang dibayarkan terus jadi halal gitu, terus jadi bebas? Tidak. Kalau misalnya tidak ada yang dibayarkan, Anda punya kewajiban minimal untuk Untuk minta maaf. Kita yang punya utang, kalau kita itu tidak punya duit untuk bayar utang, kita punya kewajiban untuk Untuk minta maaf. Dan kita punya kewajiban untuk nulis. Nulis wasiat. Kalau kita tidak bisa bayar, kita masih punya anak. Sebagian orang tidak peduli. Lah, saya itu miskin, Allah kan Maha Pemaaf. Ya Allah Maha Pemaaf, tapi orang yang diutangi, kalau tidak memaafkan gimana? Ya tetap akan dituntut pada hari kiamat. Nah, tetap akan dituntut pada hari kiamat. Maka jangan bermudah-mudahan masalah hutang. Dari awal sebaiknya tidak usah ngutang. Kalau memang tidak perlu sekali. Bolehkah kita meminta maaf tanpa menyebutkan satu persatu kesalahan kita? Dengan mengatakan, ana minta maaf atas segala kesalahan ana. Kesalahannya apa? Kalau utang ya tidak bisa. Utang tidak dibayar-bayar, maaf ana sudah minta. Oh, ana sudah minta maaf. Tidak bisa. Jadi tergantung bagaimana bentuk kesalahannya. Kalau kesalahannya hanya masalah-masalah yang tadi, pernah menyakiti dia, pernah menggunjing dia, kalau dikhawatirkan disebutkan satu persatu justru akan semakin memperkeruh hubungan, maka ya tidak perlu untuk disebutkan satu persatu. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira tidak akan menimbulkan itu, ya sebaiknya disebutkan kesalahannya. Caranya minta maaf orang yang dizolimi masalah uangnya. Apa nih? Mencuri. Kalau mencuri ya terus terang. Terus terang. Pak, nun sewu, dulu saya pernah nyolong. Kembalikan. Nah, kecuali kalau takut nanti masuk ke penjara. Itu lain masalah ya. Tapi memang perlu ya, jangan cuma memberikan uang. Dia bingung, ini uang apa? Nah, uang apa yang saya terima? Sehingga dia pikir ini uang cuma dikasih saja. Dan dia belum memaafkan kehilangan yang dulu pernah dia alami. Kan ada orang dicuri ya. Ada orang yang hartanya dicuri, dia sampai mengatakan pokoknya nganti kapan bae arep ora tek ngapura. Sapa malingnya engko tek tuntut nganti akhirat. Tahu-tahu ada orang datang ngasih duit, alhamdulillah apik temen wong iki. Padahal orang ini mau apa? Mau nyaur duit yang dia curi. Orang yang apa? Yang dicuri dia enggak tahu. Mungkin kalau dia tahu sudah dipukuli mungkin orang tadi ya. Dia tidak tahu. Makanya harus minta maaf. Ya, dijelaskan. Dikembalikan terang-terangan. Ya, dikembalikan terang-terangan. Kecuali seandainya akan mengakibatkan madarat, berbahaya. Misalnya akan dibunuh dan seterusnya. Itu lain masalah.
Bagaimana jika seorang muslim tidak menggunakan aturan Islam dalam masalah waris, sebagaimana sering kita saksikan, sehingga kita terkadang jadi korban kezaliman atau menzalimi. Kalau jadi korban kezaliman, ya memaafkan lebih baik. Memaafkan lebih baik. Kalau menjadi orang yang menzalimi, ya dikembalikan. Dikembalikan hak Anda. Misalnya Anda sebagai seorang wanita, kemudian Anda mendapatkan jatah sama dengan apa? Dengan saudara laki-laki. Kembalikan. Kembalikan sebagian, kira-kira sampai Anda itu punya jatah Anda saja. Yang Anda punya, yang sudah Anda dapatkan, kembalikan kepada orang-orang yang lebih berhak daripada nanti harus mengembalikan di mana? Di akhirat. Bagaimana jika orang yang berhutang kepada kita kemudian tidak membayarnya? Lebih baik kita ikhlaskan atau tetap mengharapkan dilunasi? Jika tidak ikhlas, apakah di akhirat tetap akan dihitung dalam qisas? Dan bagaimana jika kita mengikhlaskan? Lebih baik diikhlaskan. Lebih baik diikhlaskan. Lebih baik diikhlaskan. Kalau tidak diikhlaskan, nanti orang tersebut akan diqisas pada hari kiamat. Makanya para ulama kita kayak Imam Ibn Taimiyah, itu ketika dia dizolimi oleh banyak musuh-musuhnya, musuh-musuh dakwahnya, Imam Ibn Taimiyah memaafkan semuanya. Ketika ditanya, kenapa engkau maafkan? Kata dia, apa untungnya saya? Apa keuntungan yang saya dapatkan ketika saudara saya harus disiksa gara-gara saya enggak memaafkan? Jadi apa keuntungan yang saya dapatkan ketika gara-gara saya tidak memaafkan orang itu harus disiksa? Saudara saya harus disiksa. Ini adalah tingkat yang sangat tinggi dari sifat memaafkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.